Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'd. Hadirin saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan karangan Al-Habib Muhammad Ali Idrus. Yakni di dalam kitab ini sebelumnya kita sudah membahas bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu rezeki yang bermacam-macam. Ada rezeki yang sifatnya batin, ada rezeki yang sifatnya lahir. Ada orang yang dianugerahkan rumah yang mewah tapi tidak dianugerahkan ikhlas. Ada orang yang dianugerahkan ikhlas, mungkin rumahnya tidak semewah yang lainnya, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Kita juga sudah mempelajari bagaimana Nabi Muhammad SAW menyemangati kita untuk bekerja, untuk berikhtiar, untuk berusaha. Bagaimana para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar, Sayyidina Umar pergi ke pasar, Sayyidina Uthman juga pergi ke pasar, begitu pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mereka semua bekerja. Bagaimana kita sudah berbicara bahwa setiap datang ke BPJS ini niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya juga di Mabes Polri saya sampaikan bahwa orang yang ada di kepolisian itu mereka mengurusi keamanan bangsa ini yang di dalamnya ada umat Islam. Kalau mereka datang ke kantor niatnya untuk melindungi keamanan umat Rasulullah, untuk melindungi dan menjaga keamanan bangsa ini sehingga terjadi ketertiban, keamanan, kerukunan, pemberdayaan masyarakat itu bisa terus berjalan, maka mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Ahmad Toman bertanya, yang dimaksud ini kaya harta atau kaya hati? Al-Habib Muhammad Ali terus di sini lebih spesifik membicarakan kaya harta. Ya. Jadi ini gimana caranya punya duit? Iklan dulu ya. Jadi kalau kita bicara perbedaan antara wirid dengan hizib ya, salah satu pembedanya, kalau wirid itu dibaca, zikir yang dibaca dengan tujuan, itu wirid. Dan sistemnya itu ada nomornya, ada angkanya, dan ada waktunya. Itu namanya wirid ya. Kalau hizib itu diambil dari kata hizib yang artinya pasukan. Biasanya hizib ini dibaca untuk menangkal gangguan. Kalau zikir itu umum saja. Nah, wirid ini amalan-amalan yang dibaca oleh umat Islam dengan pengharapan tertentu. Kalau zikir itu murni antara seorang hamba dengan Allah. Tapi kalau wirid itu ada maunya. Dan nggak salah kalau misalkan baca wirid karena ada maunya. Itu nanti kita buktikan bagaimana Nabi SAW juga mengajarkan kita beberapa hal untuk memperluas dan memperlancar rezeki kita. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dunya amin. Mafatihu rizq wa asbabul ghina. Kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab kekayaan. Yang pertama, at-taqwa wal istiqamah. Orang yang ingin hidupnya itu kaya, lahir batinnya kaya, maka harus punya takwa dan istiqomah. Istiqomah ini bukan istri 3 dikontrakin rumah ya. Ini lagi rame nih, mohon maaf, ada satu situs Instagram milik ormas Islam terbesar di Indonesia yang bikin saya ini agak memicingkan mata gitu. Nggak biasanya ngebahas poligami gitu. Jadi seolah-olah seperti ada tendensi poligami itu bukan syariat Islam. Saya tidak mengatakan dia mengatakan poligami bukan syariat Islam, tapi ada tendensi poligami itu bukan syariah mukhalladah gitu. Bukan syariat yang bisa diterapkan gitu. Nah, kenapa nggak ngebahas misalkan pacaran? Kenapa nggak ngebahas masalah perzinahan yang udah nggak ada mahalul khilaf, nggak ada mahalul niza' lagi gitu. Ini bukan karena saya praktek poligami, bukan. Alhamdulillah istri saya satu. Alhamdulillah saya nggak tahu dengan semuanya, saya nggak tahu urusan masing-masing. Cuma jangan kita ini antipati kepada syariatnya Rasulullah SAW. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan poligami, ya salin oknumnya,
jangan salahkan syariatnya, ya. Jadi jangan sampai kita menilai syariat ini secara parsial. Kalau memang poligami itu salah, berapa banyak kiai dan habaib yang poligami? Kalau poligami itu dianggap liabilitas atau kelabilan di dalam hidup rumah tangga, saya tanya, berarti habaib ataupun kiai ataupun ustadz yang poligami hidupnya labil. Siapa kita untuk mengatakan bahwasanya orang ini labil, orang ini tidak? Bukankah orang yang katakanlah monogami itu juga tidak kurang yang memiliki masalah di dalam rumah tangga? Walhasil ini sebagai ini aja ya, intermezzo saja, karena tadi kita bahas lafaz istiqomah itu. Jadi jangan sampai kita antilah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya aqrabu tariqin wa afdhalul wasaili li tashilil arzaq. Kata Habib Muhammad alaihi terus, takwa dan istiqomah ini adalah jalan yang paling dekat dan paling utama untuk mempermudah rezeki. Wa taisiru kulli asir, dan takwa ini serta istiqomah memudahkan segala yang sulit. Binasil kitabil aziz. Langsung dalilnya dari Al-Qur'an. Di dalam surat At-Tolaq ayat 302 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Ya. Wa manal istiqomah tarku ma nuhiyat anhu wa fi'lu ma umirta bihi. Jadi makna istiqomah itu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Fal ma'asi, maka kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan, baridul kufri wa muzilu ni'am, mengundang daripada kekufuran dan juga menghilangkan daripada kenikmatan, ya. Wa qad qila, dan telah dikatakan, idza kunta fi ni'matin farfa'ha, kalau kamu mendapatkan sebuah nikmat, maka agungkanlah nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am, hati-hati karena kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat. Tapi kok ada orang kerjanya maksiat terus, duitnya bukannya berkurang malah bertambah. Itu orang kalau nggak dibikin sadar sama Allah hanya akan menambahkan azabnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak pernah jadi tolak ukur kebahagiaan seseorang itu diukur dengan materi yang ada di dunia ini, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Maknanya, oh orang ini kalau soleh maka pasti uangnya banyak. Enggak. Ada orang-orang yang memilih memang jalan hidup yang zuhud, jalan hidup yang memang tidak bergelimang harta dan hatinya itu tidak terpengaruh oleh harta. Dan itulah yang dipilih oleh Al-Imam Az-Zarruq ketika mendefinisikan ilmu tasawuf. Jadi beliau lebih condong kepada ahlu sufah itu. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Nabi, yang awal mulanya itu tinggalnya di masjid, mereka tidak bekerja. Bagaimana mereka makan? Ya sudah, tawakal kepada Allah secara mutlak. Namun demikian mereka tidak menghina, tidak mencibir orang-orang yang bekerja. Buktinya Sayyidina Abu Bakar bekerja, Sayyidina Umar bekerja, Sayyidina Utsman bekerja, Sayyidina Ali juga bekerja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, banyak hakim, kemudian polisi, pedagang itu melihat dari kebiasaan ahlu sufah ini dan melihat akhlak mereka yang tidak terkait dengan dunia. Bahkan Al-Imam Az-Zarruq mengatakan, azhadun nas bizuhdi al-ghani. Jadi orang yang paling zuhud, ya, dengan kezuhudannya itu adalah orang kaya. Jadi kita tidak bisa menilai orang itu, oh ini miskin maka ini menderita, oh ini kaya maka ini tidak menderita, ini tidak salah, tidak, ya. Banyak sekali saya menyaksikan orang dengan uang yang berlimpah ruah namun tidak kenal Allah Rabbul Alamin. Ya, orang yang punya uang banyak namun tidak mau menyumbang ke majelis taklim. Orang dengan jumlah uang yang banyak bahkan tidak mau hadir sholat berjamaah di masjid. Orang dengan uang yang sangat banyak tidak bisa membaca Al-Quran padahal sudah tua. Sementara mungkin
kita tidak punya uang sampai triliunan, tidak punya uang sampai miliaran, alhamdulillah kita semua bisa baca Quran. Jangan udah miskin nggak bisa baca Quran, ini parah banget nih. Ya, udah nggak punya duit, ya, punya duit berapa di rekening berapa miliar? Nggak ada, Wib, cuma 3.000 perak. Udah gitu nggak mau ngaji, mau satuan. Waduh, parah bener dah ini. Ini orang pengen ngarepin apa coba? Misalnya. Itu jadi pemikiran juga, ya. Jadi jangan dipikir juga yang miskin pasti nggak menderita. Kadang-kadang miskin menderita juga. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa baca Quran, kemudian dia malah memilih satu hal yang dimurkai Allah, dia mencuri, dia membunuh orang, dia merampok dan lain sebagainya. Maka kita harus percaya kalau jalan itu pengen dibuka, maka kita harus takut kepada Allah dan istiqomah. Ya. Waqad tara ayyuhal akh al-karim man huwa ghani yatamatta bi ni'amin wa huwa muqimun 'alal ma'asi. Lakin hadhihi la tadum tawilan. Nah, lihat nih kata Abu Muhammad, kamu pasti akan melihat kok orang-orang yang bermaksiat itu dia dikasih nikmat, tapi saya jamin itu nggak akan berlangsung lama. Nggak akan berlangsung lama. Hatta tasiru niqamun fil hayah. Sampai akhirnya terjadilah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang itu qoblal maut khususan. Ya, lebih khusus lagi adalah sebelum dia mati. Al-kabair disebabkan dosa-dosa besar, minha kal uquq wa zina, seperti durhaka kepada orang tua dan juga berzina, wa aklil amwal, dan juga memakan harta siapa? An-nasi bil batil, manusia dengan cara yang tidak halal. Maka masalah akad itu penting karena dikatakan di dalam kaidah al-aslu fil muamalah al-iltifat ilal makna. Sesungguhnya asal muasal di dalam hukum muamalah, jual beli dan lain sebagainya adalah melihat kepada makna-makna yang tertulis, ya. Maka jangan sampai kita menipu orang. Di zaman sekarang harus hati-hati. Waqad syahadna dzalika bi ayunina wal hayah madrasah. Dan kami sudah menyaksikan itu dengan mata kepala kami sendiri, dan sesungguhnya kehidupan itu adalah sekolah bagi diri kita. Yang kedua, asyukur. Hakikatu syukri, hakikat daripada kesyukuran itu, antudhir fi qalbikal farah, engkau menampakkan kebahagiaan di dalam hatimu billah, dengan Allah, wa bi ni'mati, dengan nikmatnya, wa fadlihi, dan dengan karunia-Nya, alika kepadamu, wala ta'sih, dan jangan engkau bermaksiat padanya. Sejatinya kehidupan itu pintar-pintar di dalam dua hal. Satu, pintar membaca kapan harus bersabar. Yang kedua, pintar membaca kapan harus bersyukur. Kalau waktunya bersyukur, jangan bersabar. Waktunya bersabar, ya udah bersabar. Kalau bisa bersyukur, maka itu posisinya jauh lebih tinggi daripada bersabar gitu. Tapi katanya kesabaran itu tidak boleh diminta, karena kesabaran itu adalah sangat sulit. Tapi mintalah kekuatan kepada Allah. Ini sebenarnya tidak salah juga. Kenapa? Karena memang ashabul balaya itu anbiya. Orang-orang yang mendapatkan bala itu para nabi dan rasul. Kita nggak akan kuat gitu. Kita ini cukup berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya Allah, sungguhnya ampunanmu itu lebih luas daripada dosa kami, dan rahmat-Mu itu lebih kami harapkan dari amalan kami. Jadi terus minta disayang sama Allah orang-orang lemah seperti kita ini. Namun dalam Al-Quran, ketika kita bicara tentang tentara Jalut yang diuji dengan sungai, dan di situ akan diuji siapa yang meminum itu tidak boleh banyak-banyak, maka orang-orang yang beriman berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah teguhkanlah kesabaran di dalam hati kami. Waktunya syukur, ya syukur. Apapun yang ada itu harus kita syukuri. Dan catatannya adalah tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan sempurna orang yang juga tidak bersyukur kepada manusia. Maka jadilah orang yang tahu terima kasih. Dan terima kasih itu kepada manusia bukan hanya lewat mulut. Kalau ada orang memberikan kita uang, memberikan kita ilmu, memberikan kita perhatian, memberikan kita waktunya, memberikan kita tenaganya,
Maka dari adab dan etika untuk menarik rezeki itu adalah kita juga berterima kasih pada dirinya. Orang yang menghadiri acaramu, maka kamu juga harus menghadiri acaranya. Orang yang membantu pekerjaanmu, maka kamu harus membantu pekerjaannya. Itu adalah salah satu kunci kesyukuran. Jadi kalau ada orang menyenangkan kita, maka sudah dari etika kita supaya nanti Allah tambahkan rezeki kepada kita adalah kita juga membantu dia. Ini jarang sekali. Kadang-kadang orang kalau sudah butuhnya selesai, kemudian orang yang membantunya dia tinggalin. Dia nggak paham mekanismenya. Maka rezekinya cuma dibatasi sama Allah di situ aja, nggak bakal ditambah-tambahin lagi. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau berjuang untuk membahagiakan saudara kita yang pernah membahagiakan kita, demi Allah nggak akan putus rezeki kita sampai di situ. Ya. Jadi jangan bantu orang karena ada maunya, tapi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala la in syakartum lazidannakum. Allah sudah bersumpah ya, kalau kamu itu bersyukur pasti akan saya tambah. Makanya kalau mau nambah bini itu syukuri dulu yang ada, nanti nambahnya dengan cara yang baik. Kalau emang nggak ditambah di dunia, nanti ditambah di akhirat. Itu pasti. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Mau nambah uang, syukuri dulu apa yang ada. Belajar untuk menikmati apa yang ada. Kita semua sudah pernah mengalami fase-fase di mana kayaknya sesuatu itu nggak bakalan lebih baik daripada ini. Atau fase-fase di mana kayaknya segala pihak, semua sisi itu nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Namun ternyata kehidupan kita berjalan dan Allah tampilkan banyak sekali hal-hal yang istimewa dalam hidup kita sehingga kita terbantu. Kenapa? Karena kita mensyukuri yang sedikit itu. Ketika kita belajar betul-betul berterima kasih kepada Allah atas apa yang sedikit itu, demi Allah, Allah akan kasih jalan yang kita tidak pernah sangka. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, masuk ke kamar Siti Aisyah, fara'a kasratan mulqatan famasahaha. Maka beliau melihat ada remah roti yang terjatuh, maka disapu oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Aisyah ahsini jiwara ni'amillah. Wahai Aisyah, perbaikilah perilakumu kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan azza wajal, fa innaha qallama nafarat an ahli baitin fakadat an tarji'a ilaihim. Karena nikmat yang tidak disyukuri itu adalah nikmat yang pergi dan kemungkinan besar itu tidak akan kembali lagi. Jadi kalau kita pengen diperluas rezekinya, ini kita bicara rezeki materi ya. Betul-betul kita harus belajar bersyukur dengan apa yang ada. Dan kadang-kadang kita sebagai orang yang rajin ke majelis ta'lim, kita sudah cukup mengerti itu. Namun orang yang di rumah kita itu belum tentu mengerti. Maka tugas kita adalah memahamkan mereka supaya mereka juga mengerti makna daripada kesyukuran, makna daripada mensyukuri yang sedikit itu. Nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Wa kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini disebut hadis musalsal bil mahabbah. Ya. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz, ya. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu, maka jangan kamu tinggalkan setiap sholat kecuali kamu membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur padamu, dan supaya aku bisa mendapatkan kebaikan di dalam ibadah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Nabi itu berdoa pada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau hilangnya nikmatmu, wa fuj'ati nikmatik, dan juga tiba-tibanya ataupun menyergapnya daripada murkamu, wa tahawuli afiatik, dan perubahan daripada ampunanmu kepadaku, wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung
daripada kemurkaan darimu. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul qayyidun ni'am bi syukrilillah. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang paling adil, disebut khalifah kelima bahkan. Ya. Ada yang mengatakan Khulafaur Rasyidun itu 5 termasuk Sayyidina Hasan, ada yang mengatakan yang kelima atau yang keenam itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Di dalam sebuah hadis Hasan, Rasulullah itu bersabda kepada 2 saudara dari kalangan jin, riwayat Imam Al-Baihaqi, katanya nanti salah satu di antara kalian yang ngubur, yang makamin adalah seseorang yang terbaik dari kalangan umatku di zamannya. Maka waktu Umar bin Abdul Aziz sedang safar, melihat ada mayat ular. Mayat ular itu kemudian dikuburkan sama Umar bin Abdul Aziz, dan di situ saudaranya bersuara. Ada namanya itu, saya lupa namanya. Ya, jin saudara itu. Ya, hadisnya Hasan. Ini bisa dicek juga di dalam Fatwa hadisiyahnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wahakala. Kemudian artinya apa? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ikatlah nikmat itu dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah, terima kasih sudah memberikan saya tangan, terima kasih sudah memberikan saya hidung, terima kasih sudah memberikan saya tetesan-tetesan air. Terima kasih. Bayangin antum setiap hari mandi, berapa tetes air yang antum habiskan? Setiap antum minum, berapa tetes air yang antum habiskan? Setiap antum cuci kaki, setiap antum cuci tangan, berapa jumlah sel yang ada di dalam satu butir beras yang antum makan, di dalam ayam yang antum makan, dalam tempe, berapa tetes minyak yang digunakan untuk digoreng, itu semua punya siapa hadirin? Apakah pantas kita merasa kalau kita itu miskin? Apakah pantas kita merasa kita tidak diurus oleh Allah Rabbul Alamin? Mungkin kesulitan hidup kita selama ini terjadi karena kita ini gak sadar kalau kita dimuliakan sama Allah. Gak sadar kita. Kalau kita sudah diberikan kenikmatan yang begitu besar, kita jangan bandingin sama orang-orang yang gak pernah sholat. Itu bukan perbandingan kita. Mereka diuji dengan ujian yang kita gak paham. Ya. Namun kalau kita pintar-pintar bersyukur, insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Muhammad bin Idris, berkata Imam Syafi'i, yurwa an Ali, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, annahu qala li rajulin min Hamdan, beliau berkata kepada seorang laki-laki dari Bani Hamdan, inna ni'mata mausulatun bisyukri. Nikmat itu sambungannya adalah syukur. Jadi kalau hamba itu bersyukur, nikmat itu akan terus nyambung gitu loh. Kalau dia terus mengucapkan alhamdulillah, dia terima kasih sama Allah terhadap keadaan rumah tangganya, maka rumah tangganya terus disambung, baik dari pihak istri ataupun suami. Dia bersyukur dengan nikmat makan yang Allah berikan, maka nikmatnya itu akan terus disambung. Dia bersyukur dengan pekerjaannya, maka akan disambung. Mendingan capek kerja apa capek nganggur? Ya, oke ya. Capek kerja. Antum pikir orang yang punya duit banyak, kalau nganggur enak? Misalkan antum punya duit 100 miliar gitu, terus antum nganggur, enak gak? Wih, demi Allah enak. Enggak, kerjaan antum jalan-jalan aja. Enggak, kerjaan antum jalan-jalan aja. Antum enggak kerja. Kenapa kita bekerja? Kenapa banyak orang-orang yang sudah sepuh, dia masih pengen ngatur? Kenapa? Untuk menjaga otak dan kesadarannya itu ada. Tapi kalau kerjanya nganggur, udah gitu nggak pernah zikir, jalan-jalannya terus jalan, nggak bakalan bisa menenangkan dia punya batin itu. Jadi ada orang nggak bersyukur sama pekerjaannya, membandingkan dengan orang lain. Akhirnya dia putus dari pekerjaan. Lah hadza dapat, walah hadza dia dapat. Akhirnya jadi pengangguran banyak acara. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih kerjaan begini. Mungkin ada kurangnya sedikit, tapi mungkin ntar engkau berikan lagi kelebihan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin aku yang kurang bersyukur, mungkin aku yang kurang bertafakur. Terus kita latih diri kita. Wa syukru mu'allakun bil mazid, bakrunani fi qarnin fala yanqati al mazid minallahi hatta yanqati asyukru minal abdi. Maka syukur itu diikat dengan penambahan. Yang keduanya itu diikat, dan selama tidak terputus dia itu dari syukur, maka tambahan itu juga tidak akan pernah terputus. Gak akan pernah diputus kalau kita bersyukur. Makasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tuh kan,
dikasih nikmat tidur di dalam majelis, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya, coba kalau tidurnya di kursi kantor, ya, uyang kepalanya itu kan. Dengan tidur di majelis, udah gitu diistighfarin malaikat lagi gitu kan. Iya, bayangin. Kemarin tuh saya pergi ke Cina, 10 hari ke China, nggak ada dapat pesangon, dapat apa, nggak jalan aja gitu. Dan perjalanannya juga mahal banget gitu. Tapi kalau kita mengatakan alhamdulillah, itu Allah kasih aja jalan dari tempat yang lah, ya, makasih ya, terima kasih ini, syukur, makasih alhamdulillah. Ya. Dan tadi disebutkan apa? Sebab kemiskinan itu karena durhaka sama orang tua. Berarti apa mafhum mukhalafahnya? Orang kalau pengen gampang dan lancar uangnya, maka betul-betul rawat dia punya orang tua. Kasih tahu sama istri kita, kamu nikah sama saya, artinya surgamu ada di saya. Sementara saya nikah sama kamu atau tidak, surga saya tetap ada di orang tua saya. Dan kalau kamu pengen rezeki kita lancar, biarkan saya itu taat kepada orang tua. Biarkan saya mengurus kedua orang tua saya. Nanti insya Allah rezeki itu lancar. Dan para ulama juga mengatakan istri itu kudu disenengin. Gitu. Artinya kalau kita punya uang lebih, kita juga punya kewajiban ya, secara moral di dalam syariat menyenangkan istri kita. Dan itu juga akan menambahkan kita rezeki. Ya. Zaman sekarang banyak terjadi, mohon maaf, perselingkuhan. Alasannya karena istrinya kurang cantik, alasannya karena istrinya kurang menarik. Dia mungkin berselingkuh menghabiskan uang yang banyak sementara istrinya tidak dirawat. Berarti dia sudah jatuh tertimpa tangga, sudah terjebak kepada sesuatu yang haram, sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa miliki. Dia meninggalkan sesuatu yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita dari hal itu. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga Al-Qur'an. Al-Qur'an ini yang ketiga. Min mafatihi rizik qiraatul Qur'anil Karim wal iktsaru minhu. Di antara kunci-kunci rezeki adalah membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Segala sesuatu yang Bapak tinggalkan itu akan menjadi layu kecuali Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang Bapak tinggalkan, maka Bapak yang menjadi layu. Kalau mohon maaf perasaan udah enggak enak, udah bete, ya, lemas, udah langsung ambil air wudu, baca Al-Qur'an. Meskipun itu cuma 3 ayat baca, itu tanda kalau hati kita sudah mulai membatu, membusuk, hati kita sudah mulai mengeluarkan penyakit, nanah. Makanya perasaan kita gak enak, makan iya, minum iya, tidur iya, semuanya cuman perasaannya gak enak terus. Itu karena jauh daripada kitabullah, jauh daripada Al-Qur'an. Fafil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Al-Qur'an ghina la faqra ba'dahu wa la ghina dunahu. Dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kekayaan yang tidak ada kefakiran setelahnya dan tidak ada kekayaan tanpa Al-Qur'an. Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mengazab, menyiksa hati yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Kalau ada orang hafal Al-Qur'an, sering baca Al-Qur'an, namun dia masih zalim, ya kita belajar sejarah, ada namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Dia hafal Quran, namun dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang kedua anggota keluarganya, ayah dan adiknya dibunuh sama pasukan Sayyidina Ali, orang Khawarij. Walhasil akhirnya Ibnu Muljam melamar perempuan itu. Kata perempuan itu, kamu boleh nikah sama saya dengan mahar apa? Kepalanya Ali bin Abi Thalib. Diterima. Awal-awal dia tidak mau, lama-lama dia mau. Akhirnya dibawa 2 orang untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, yaqra'un al-Qur'an ahdathul asnan sufahaul ahlam. Umurnya masih muda, bodoh, pintar baca Qur'annya. Ya, yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyah. Membaca Qur'an itu cuma sampai kerongkongan, dia tidak masuk ke dalam hati bacaan Qur'an itu. Makanya kalau ada orang rajin baca Quran terus jadi sombong, itu pasti dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Ada orang sholat tapi batinnya masih keras, itu dia nggak paham dia baca apa di sholat itu. Saya jamin 1000% deh. Itu dia nggak paham, atau dia paham tapi dia tidak mau memahaminya. Dia tidak mau meluangkan waktunya. Maka kita lihat sujudnya cepat-cepat, rukuknya cepat-cepat, iktidalnya juga demikian. Nggak ada kekhusyuan di dalam
di dalam ibadah sholatnya. Wa min hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu annal bait alladhi yuqra fil Qur'an yaktsuru khairuhu. Orang yang rumahnya banyak dibaca Al-Qur'an maka kebaikannya juga akan banyak. Wal baitul ladzi la yuqra fil Qur'an yaqillu khairuhu. Dan rumah yang sedikit dibacakan Al-Qur'an maka sedikit pula kebaikannya. Nah sekarang hadirin coba dicek di rumahnya masing-masing. Gimana kira-kira pada baca Quran apa enggak anggota keluarga kita? Bagaimana muamalah mereka kepada Al-Quran? Bagaimana anak kita, istri kita, keluarga kita sama Al-Quran? Pulang dari sini kasih tahu. Mungkin ada yang punya istri yang mungkin bukan kita. Ada yang istri yang ngerong-ngerong mulu. Kenapa kita nggak bisa bayar ini? Kenapa kita nggak bisa begini? Kenapa nggak bisa begitu? Pertama ajarin dia makna takdir Allah. Ya, bahwasanya usaha manusia itu nggak akan bisa melampaui takdir Allah. Dan kalau dia masih ngotot melawan itu, artinya dia memang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh orang masih tersesat. Jadi kalau ada pasangan kita, dia masih protes masalah rezeki padahal kita sudah berusaha, berarti dia belum dapat hidayah. Udah, doain deh ya. Jangan kita tambah marah karena nanti setan itu menari-nari di atas permusuhan kita dengan istri kita itu. Itu yang pertama, ajarin dia makna bahwa takdir Allah gak mungkin ditentang. Yang kedua, ikhtiar harus sesuai dengan syariat. Yang ketiga, betul-betul jangan pernah rumah itu jauh daripada Al-Quran. Orang tua betul-betul kita jaga. Kalau sampai kita makan makanan yang lebih enak dari yang dimakan sama orang tua kita, berarti kita gak paham makna birrul walidain itu. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, aku dengan ibuku itu, aku tidak pernah berani memakan makanan yang ibuku itu melihat matanya itu melihat kepada makanan itu. Aku tidak akan pernah berani menyentuh makanan itu sampai ibuku itu memakannya. Nah, ini yang punya orang tua ya bismillah nih. Kalau punya uang antum kasih sama orang tua antum. Ya. Insyaallah itu akan menjadi miftah atau kunci pembuka rezeki. Wa hakadha. Kemudian wa ilaika al-akhil qari ba'du suwar wal ayat allati warada anna qira'ataha sababun li jalbi rizq wa husulil ghina. Dan bagi kalian semua, ini saya sampaikan kata Habib Muhammad Ali Trus, beberapa surat yang kalau kamu baca maka akan menjadi sebab kamu dapat duit ya, rezeki kamu mudah. Yang pertama suratul Waqiah. Jadi kalau ada orang berargumen, Bib, fulan itu dia baca surat Al-Waqiah tapi kekayaannya biasa aja. Ada fulan yang dia nggak baca surat Al-Waqiah tapi dia nggak kaya. Jawabnya begini, itu fulan yang nggak baca surat Al-Waqiah terus dia kaya. Kalau dia baca pasti dia tambah kaya. Itu fulan yang baca surat Al-Waqiah tapi nggak kaya-kaya. Itu kalau nggak baca surat Al-Waqiah malah bakalan tambah miskin. Jadi jangan kadang-kadang ya suratnya disalahin gitu. Dia nggak manjur. Bukan suratnya nggak manjur, elunya yang kagak manjur gitu. Nabi baca bismillah sama kita baca bismillah ya beda gitu. Kenapa? Karena ya hatinya beda. Terus sama surat Al-Ghina. Surat Al-Waqiah itu namanya surat kekayaan bukan? Ya. Wa qira'atuha minal mujarrabat li si'ati rizq. Dan sesungguhnya membacanya itu dari amalan-amalan eksperimen percobaan yang dapat meluaskan rezeki. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a surat al-Waqiah kulla lailatin lam tusib faqah abada. Siapa orangnya yang baca surat Al-Waqiah tiap malam maka dia tidak akan miskin selama-lamanya. Ini udah baca surat Al-Waqiah enggak? Mohon maaf udah miskin iya, songong pula. Induk lagi. Ke masjid nggak pernah, pengajian ogah, kerjanya ngegibah, cocok banget ini manusia. Dan siapa malah ketawa. Iya. Alhamdulillah kita nggak jadi orang model begitu. Makanya saya bilang nih, antum kalau di majelis kayak begini tidur aja nggak apa-apa. Yang penting antum tidur di majelis. Lebih baik antum itu ketiduran di neraka daripada ketiduran di neraka. Ketiduran di surga daripada antum bangun di neraka gitu. Nggak apa-apa antum tidur ngantuk lese-lese di majelis. Kalau sama saya nggak apa-apa, sama Kia Sofan pasti udah dilempar. Ya, kan? Nggak apa-apa. Yang penting antum di majelis cari keberkahan
keberkahan majelis ya. Insya Allah dengan barokah majelis ini mungkin kita tidur, yang lain terjaga, kita dapat berkah dan pahalanya. Amin. Tapi jangan tidur semua ya. Wa ruwiya annahu lamma marida Abdullah bin Mas'ud maradahu, ketika Abdullah bin Mas'ud sakit, alladzi tufiya fihi adahu Utsman bin Affan, ditengok sama Utsman bin Affan ketika mau meninggal tuh ya. Radhiyallahu ta'ala, qala ma tashtaki, qala dzunubi, apa yang kamu ini keluhkan, saya ini takut dosa-dosa saya. Qala ma tashtahi, apa yang kamu mau? Qala rahmatu rabbi, saya pengen rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alla amirun laka bitabib, mau enggak kamu saya panggilkan itu dokter? At-tabib amrodoni, dokter itu justru bikin saya sakit, kata dia. Qala ala amirun laka bi'ata, qala la hajata li fi, kamu mau enggak saya kasih sesuatu? Saya bawakan sesuatu, orang datang ke sini bawa sesuatu, saya banyak duit gitu kan, saya enggak butuh itu. Qala yakunu li banatika min ba'dik, nah disinilah Sayyidina Utsman bertanya, bukan buat kamu, buat anak-anak perempuan yang kamu tinggalkan nanti ketika kamu meninggal. Qala atakhsha ala banatil faqr, Utsman, lu takut anak-anak perempuan gue miskin? Digituin. Yang digituin Utsman bin Affan. Duitnya banyak aduh. Waduh, banyak banget ya Allah tuh Utsman bin Affan tuh. Duit semua tuh Sayyidina Utsman tuh, duit aja ya, gak putus-putus duitnya. Tapi Abdullah bin Mas'ud ngomong, emang lu takut anak-anak gue miskin? Inni umirtu banati bi qiraati suratil waqiah kulla lailatin, saya itu sudah memerintahkan anak-anak perempuan saya setiap malam untuk baca surat Waqiah. Liani sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar langsung nih saking imannya kepada Rasulullah. Nah, kadang-kadang baca surat Waqiah imannya itu sama kantor, enggak nyambung. Ya, jadi imannya itu harus sama Rasulullah. Man qara surat al-Waqiah kullalatin lam tusibu faqah abada, maka insyaallah dia tidak akan pernah miskin lamanya. Dalam hadis yang dikatakan suratul Waqiah suratul ghina faqra'uha wa 'allimuha auladaku, surat Waqiah ini surat kekayaan, baca dan ajarkan anak-anak kalian. Allimu nisa'akum surat al-Waqiah, ajarkan perempuan-perempuan kamu, istri-istri kamu baca surat al-Waqiah. Fa innaha suratul ghina, karena itu adalah surat kekayaan. Man sarruhu ayya'lama ilmal awwalin wal akhirin falyuwadhiba ala suratil Waqiah, barang siapa disenangkan untuk memiliki ilmu orang-orang dulu dan orang-orang akhir zaman, maka hendaknya banyak-banyak membaca surat Al-Waqiah. Artinya apa? Surat Al-Waqiah ini manjur bukan hanya untuk masalah duit, tapi juga masalah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang saya sampaikan ini bisa diamalkan ya, pulang nanti kita malam hari ini ya. Mungkin ada yang sebagian besar sudah baca, mungkin ada yang belum, sudah yakin sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baca terus surat Al-Waqiah itu setiap malam ba'da salat Isya sebelum antum tidur. Kalau bisa baca sekalian Al-Muluk Waqiah itu antum baca terus. Dan dari amalannya Habib Umar itu baca Yasin ba'da subuh. Udah antum rutinkan aja itu wirid-wirid kita dari dalam Al-Qur'an. Insyaallah Allah SWT yaftah lana abwabal faraj, membuka kepada kita semua pintu-pintu kelapangan dan menghancurkan semua kesedihan, dan insyaallah kita diberikan kemudahan sampai akhirnya kita wafat husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, irhamna ya rahmanir rahimin, irhamna ya rahmanir rahimin, irhamna ya rahmanir rahimin. Da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.